Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about laboratory safety. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari keselamatan dalam laboratorium. There are some safety rules how to conduct an experiment on laboratory. The first one is no working alarm. There are some safety rules to work in laboratory. Ada beberapa peraturan keselamatan yang harus diterapkan dalam bekerja di laboratorium. The first one is no working alone. Yang pertama adalah tidak bekerja sendiri, apalagi jika Anda adalah siswa, maka harus didampingi oleh guru atau asisten laboratorium. The second one is use goggles. Yang kedua adalah usahakan untuk selalu menggunakan kacamata penutup, apalagi jika bekerja dengan bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya. The third one is certain time. Yang ketiga adalah bekerja pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada jam-jam yang sudah disepakati, misalnya dari pagi hingga sore, dan apabila praktiknya belum selesai maka usahakan dilanjutkan di lain hari. And then the fourth one is no open flames. Yang keempat adalah usahakan untuk tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala atau keadaan terbuka. The fifth one is no eat and drink. Yang kelima, tidak makan dan minum di dalam laboratorium. The sixth one is cover all skins and hairs. Yang keenam, upayakan untuk menutup seluruh bagian kulit termasuk rambut. The seventh one is safety equipment place. Yang ketujuh, kenali dan ketahui di mana saja peralatan keselamatan ditempatkan. The eighth one is lab exit doors. Yang kedelapan, pastikan kita paham letak pintu keluar. The ninth one is reporting accidents. Yang kesembilan, selalu melaporkan kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan. The 10th one is close to safety manuals. Yang ke-10, selalu bekerja sesuai dengan peraturan keselamatan. The 11th one is clean the equipment. Yang ke-11, selalu bersihkan peralatan sebelum dan sesudah digunakan. And the last one is no violation. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan kekerasan atau tidak bercanda di dalam laboratorium. Safety equipment in laboratory. There are some safety equipment in standard laboratory. Ada beberapa peralatan keselamatan yang standar dan biasanya ada di dalam laboratorium yang standar. The first one is eye wash. Yang pertama adalah alat untuk mencuci mata. The second one is fire blanket. Yang kedua adalah selimut api yang digunakan untuk menghindari api atau untuk mematikan api. Kemudian and then safety shower. Yang selanjutnya adalah safety shower yang biasanya berdekatan dengan eye wash. And then safety gloves. Yang selanjutnya adalah sarung tangan karet. The fifth one is spill neutralizer.
Yang kelima adalah penetral bahan-bahan tumpahan. And then the sixth one is first aid kits. Yang keenam adalah kotak P3K yang berisi obat-obatan standar untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. The seventh one is telepon. Yang ketujuh adalah telepon yang digunakan untuk menghubungi bagian lain atau nomor-nomor tertentu, dan telepon ini bisa digantikan dengan handphone yang aktif. And then the eighth one is safety goggles. Yang kedelapan adalah kacamata khusus laboratorium, terutama di area lemari asam. And then the ninth one is fire extinguisher. Yang kesembilan adalah alat pemadam api. Alat pemadamnya bisa berbagai macam, bentuknya bisa dalam bentuk apar atau dalam bentuk selang. And then fume hood. The 10th one is fume hood. Yang ke-10 lemari asam yang digunakan untuk mereaksikan bahan-bahan yang cukup berbahaya. The 11th one is exit doors. Yang ke-11 adalah pintu keluar. Pastikan agar kita paham pintu keluar. Apabila terjadi hal-hal yang darurat, kita bisa langsung keluar. And the last one is alarm button. Dan yang terakhir adalah tombol alarm yang langsung terhubung dengan bagian lain untuk memberitahukan bahwa terjadi kecelakaan di dalam laboratorium. And there are some hazard symbol, some standard hazard symbol. Ada beberapa simbol bahaya yang standar ada dalam laboratorium. The first one is explosive. Yang pertama adalah untuk bahan-bahan yang mudah meledak. The second one is flammable. Untuk yang kedua bahan-bahan yang mudah terbakar. The third one is oxidizing agent. Yang ketiga adalah bahan-bahan yang merupakan agen pengoksidasi. The fourth one is compressed gas. Yang keempat adalah bahan-bahan yang merupakan gas yang dikompres, yang dipadatkan sehingga volumenya jadi lebih kecil. The fifth one is corrosive. Yang kelima adalah bahan-bahan yang korosif atau dapat menyebabkan luka dan dapat merusak lapisan-lapisan tertentu seperti lapisan kayu maupun lapisan kulit. The sixth one is toxic. Yang keenam adalah beracun, bahan-bahan yang beracun, baik beracun karena terhirup, terpapar maupun tertelan. The seventh one is health hazard. Yang ke-7 adalah bahaya kesehatan, terutama apabila tertelan ataupun terhirup atau terpapar. The eighth one is harmful. Yang ke-8 untuk bahan-bahan yang berbahaya, bahaya yang secara umum. And the last one is environmental hazard. Dan yang terakhir adalah bahan-bahan yang tidak boleh dibuang secara sembarangan karena dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. That's all from this video. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.